Halo semuanya, saya Lukman dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2026. Pada video kali ini akan mendemonstrasikan firewall mikrotik, chain input, output forward. Kedua yaitu akan membahas tentang studi kasus firewall, yaitu mengamankan segmentasi jaringan dan mengamankan router mikrotik. Ke Winbox 64 lalu koneksi. Nah, kalau sudah buat password dan konfirmasi passwordnya. Berikutnya rename tiap-tiap port pada 5 Ethernet tersebut. Port pertama dan port 2 itu diberi nama internet, port 2 nya itu diberi nama backup, port 3 nya kita membuat divisi, port 3 untuk buka menu bridge, klik tanda plus, beri nama manajemen, dan kelima divisi IT. Bisa itu internet. Pindah ke tab port, klik tanda plus, pilih ether 1. Selanjutnya klik tanda plus lagi, pilih ether 2. Itu sendiri merupakan fitur untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN yang berbeda agar seolah-olah berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Cara sederhana, bridge menghubungkan beberapa interface. HCP client, buka IP di HCP client, klik tombol plus, pilih interface bridge 1 agar mikrotik mendapat internet dari penyedia layanan ISP dan membagikannya ke jaringan lokal. Berikutnya adalah untuk mengetes koneksi, membuka dengan new terminal dan ketik ping google.com atau 8.8.8 dan bisa juga 4.4.4. Terlihat di sini terkoneksi, tidak ada RTO atau request timeout. Itu tandanya sudah terhubung dengan Google atau internet. Selanjutnya mengkonfigurasi firewall net, buka IP firewall, klik tab net, klik tanda plus, tab general, chain ethernet, out interface-nya pilih satu internet, tab action pilih masquerade. Pengertian firewall itu sendiri adalah sistem keamanan yang memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Fungsinya adalah sebagai penyaring untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau serangan cyber berbahaya. Pengertian NAT, Network Address Translation, adalah menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. NAT bertugas menerjemahkan alamat IP private lokal menjadi alamat IP publik sehingga identitas asli perangkat jaringan dalam tetap tersembunyi. Berikut ini adalah cara menambah konfigurasi IP address per divisi. Untuk IP produksi 192.168.30.11.24. Untuk IP bagian divisi manajemen 192.168.4.1 prefix 24. Untuk tim divisi IT, IP-nya mulai dari 192.168.5.1 prefix 24. Selanjutnya, agar komputer di setiap divisi mendapatkan IP secara otomatis pakai T, maka kita ke DHCP server setup. Buka IP DHCP server, lalu klik DHCP setup. Pilih bridge 1 internet sebagai interface-nya. Kemudian tinggal next saja. DHCP server merupakan layanan yang secara otomatis membagikan konfigurasi jaringan kepada perangkat lain klien. Konfigurasi biasanya meliputi alimat IP, gateway, dan DNS. Dengan adanya DHCP server, administrator tidak perlu mengatur IP satu persatu pada setiap komputer secara manual. Selanjutnya akan mengkonfigurasi keamanan jaringan menggunakan firewall. Berikut cara konfigurasinya di Mikrotik melalui Winbox. Kita akan fokus pada paket data yang melintasi router atau bisa disebut chain forward. Caranya klik tombol add, lalu arahkan kursor kolom yang disebutkan. Di tab general ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Chain forward digunakan untuk mengatur lalu lintas data dari klien menuju internet atau antar jaringan lokal. Contoh, dari divisi IT ke divisi manajemen ataupun ke divisi produksi. Search dan desert address di sini ditentukan siapa pengirim source-nya atau mau kemana tujuan destination-nya. Untuk connection start new itu dipilih new agar routernya hanya memeriksa saat koneksi pertama kali dibuat.
Ini jauh lebih efisien bagi kinerja CPU atau chip router. Untuk pemilihan action accept dan drop itu pengertian dari action accept itu memberi izin akses. Contoh, komputer teknisi divisi IT dan divisi manajemen itu actionnya accept karena bisa saling mengakses data. Sedangkan untuk divisi produksi tidak bisa mengakses divisi IT maupun divisi manajemen, yaitu memilihnya drop. Fungsinya itu adalah mereject, membuang paket tanpa memberikan notifikasi ke pengirim sehingga lebih aman. Jadi untuk divisi produksi itu actionnya drop. Berikut ini adalah 3 PC yang terhubung ke router, dimana satu sebagai divisi IT, satu sebagai divisi manajemen, dan sisanya sebagai divisi produksi. Nah, ini terlihat terhubung, ping, terkoneksi, berarti itu dari divisi IT ke divisi manajemen keempat. Nah, bisa ya. Nah, begitupun divisi IT bisa mengakses divisi produksi. Kalau sebaliknya tidak bisa mengakses, jadi outputnya menjadi request timeout karena divisi produksi tidak bisa mengakses data ke PC divisi IT maupun divisi manajemen. Nah, ini untuk file sharingnya sudah berhasil. Nah, ini untuk cara men-save di network PC sesuai divisi yang di-save. Nah, itu bisa terlihat jelas tersimpan di Explorer. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.